record dulu ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Oke, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah muncul di layar ya? Sudah terlihat Ibu? Oke, Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda semua. Saya mohon maaf dulu, Bu, Rosana dan Bu Ratu dan Bapak Ibu semua. Nah, ketika saya memanggil Bapak Ibu Ananda, ya, pada materi hari ini. Nah, minggu hari ini kita akan membahas terkait dengan topik metode harga pokok pesanan, di mana ini salah satu materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah akuntansi biaya. Nah, di sini kita akan melihat apa saja capaian pembelajaran yang diharapkan Ananda semua ketika Ananda sudah diberikan konsep dan materi terkait dengan materi kali ini. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar akuntansi biaya, khususnya bagaimana metode penentuan harga produksi dengan sistem pesanan. Nah, dan yang kedua, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menganalisis, menghitung, dan menyusun laporan harga pokok produksi dengan metode harga pokok pesanan dalam konteks agribisnis. Oke, kira-kira dua capaian pembelajaran ini nantinya yang akan kita bahas selama 2 minggu, 2 minggu ke depan ya. Nah, jadi materi hari ini nanti akan kita bahas di selama 2 minggu karena tidak mungkin kita memadatkan satu materi ini dengan 1 minggu saja. Nah, jadi harapannya dua dua capaian ini tercapai oleh Ananda semua. Oke, sebelum saya memulai dan untuk eh, awal materi hari ini, saya akan memulainya dengan pantun dulu ya, Ananda ya. Bunga mawar berwarna merah, burung nuri di atas segala. Mentari pagi bersinar cerah, awali hari dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita mulai dengan bismillah? Karena di sini ya ketika kita dulu berkenalan di awal, ternyata Ananda di sini Muslim semua. Nah, saya aturkan awalkan hari dengan Bismillah agar dua capaian pembelajaran kita yang di muka tadi mudah-mudahan tercapai ya. Dengan harapannya seperti itu. Makanya kita memulainya dengan Bismillah dan berdoa dulu kepada Tuhan agar dipelancar materi pembahasan kita hari ini. Oke, nah sebelum saya masuk ke materi topik materi, kita akan absensi kelas dulu ya. Silakan Ananda gunakan scan barcode ini dan klik kehadiran saudara di web yang sudah ditentukan dengan hadir ataupun tidak. Atau kalau ada terkendala dengan barcode yang diberikan, Ananda bisa langsung mengklik link yang sudah saya sampaikan di sini. Ya, oke. Saya cek ini semuanya sudah hadir ya. Ada Bu Siti, ada Ibu Saneh, ada Siti Naimah, ada Bu Ratu Eva, ada Bu Fevi, ada Pak Muhammad Hafizin, ada Pak Johannes, dan ada Pak Iskandar. Oke. Artinya kita Alhamdulillah hadir semua ya. Syukur hadir semua. Semoga tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kita eh, selama 2 jam ke depan. Gitu. Nah, sebelum saya memulainya, saya harap Ananda di sini tetap semangat
sampai di akhir perkuliahan. Apakah Nanda di sini semuanya sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Dan sudah sarapan ini? Sudah sarapan? Sudah, Karena Bu. ini masih pagi, Alhamdulillah masih. Sudah ya? Ya, sayangnya Sudah, nanti Ibu. kalau seandainya Ananda belum sarapan, aduh Bu, saya belum sarapan, nggak fokus. Nah, itu kan bisa menjadi masalah ketika kita membahas, ketika udah masuk ke materi, udah bingung gitu. Jadi kalau seandainya sudah semua, alhamdulillah, ya sudah siap prepare untuk mendapatkan materi hari ini. Oke, baiklah, kita mulai ya. Kita mulai materinya. Saya ingin Ananda melihat cuplikan Selamat di datang sini. ya. Apakah Anda siap untuk Oke, ini video cuplikan singkat ya. eh, Terkait nanti bagaimana proyeksi Anda di prodi ini ketika Anda mendapatkan materi terkait topik ini. Nah, jadi harapannya saya di prodi ini kenapa perlu gitu ya, kenapa perlu kita membahas materi ini, apa apa fungsinya? Karena ini nanti ya akan berpengaruh besar gitu ya. Nah, berpengaruh besar dari apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi dari video cuplikan tadi, ya harapannya ketika pengaplikasian metode harga pokok pesanan ini, ketika Ananda nanti suatu saat kita nggak tahu ya, Allahu alam, Ananda di sini semua salah satunya mungkin menjadi pengusaha. Nah, salah satu usahanya ternyata nanti ya ke depannya itu menggunakan metode harga pokok. Nah, bagaimana menghitung biaya-biaya produksi sehingga nantinya ya ini tidak membuat usaha yang Ananda lakukan nanti bisnis yang Anda jalankan itu merugi atau tidak balik modal gitu ya. Nah, yang ujung-ujungnya ya nanti ya bangkrut gitu. Nah, jadi harapannya ketika Ananda dibekali materi ini di program studi Ananda ini Anda bisa tahu nih, oh saya mempelajari ini fungsinya nanti seperti ini, gitu ya. Paham semua ya? Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum saya memulai lagi nih, nah kita saya mau memberikan sebuah contoh ilustrasi. Nah, dari kenapa penting gitu ya, terkait dengan harga pokok pesanan ini. Nah, perhitungan metodenya kenapa penting gitu. Nah, di sini eh, ada suatu perusahaan advertising. Nah, suatu perusahaan advertising dia menerima dua pesanan nih, dua buah order. Nah, yang pertama pesanan dari Safira dan kedua pesanan dari Ibu Divani. Kalau untuk Safira, nah pesanan yang pertama, orderan pertama ini terkait dengan undangan ultah. Safira ini meminta jumlah undangan yang dibuatkan itu adalah 100 buah ke perusahaan advertisingnya. Dengan spesifikasi apa? Sederhana saja deh, sederhana, kertasnya buram, biasa-biasa saja. Dengan ekspektasi karena Safira ini ultah, artinya kan dia masih
umurnya masih muda gitu ya, masih Gen Z lah gitu, untuk merayakan ultahnya dia. Nah, ekspektasinya dia mengharapkan dapat biaya yang rendah. Kemudian ada orderan yang kedua atas nama Ibu Ivani. Dia memesan nih undangan nikah 500 buah, spesifikasi undangannya itu eksklusif lah gitu. Kertasnya harus high paper, kertasnya premium. Nah, sehingga yang memungkinkan ekspektasi biaya yang diperoleh untuk dia memesan undangan nikah ini adalah biayanya tinggi. Nah, karena spesifikasi yang tinggi juga. Nah, namun permasalahannya perusahaan advertising ini dia melakukan perhitungan biaya rata-rata ternyata untuk menentukan harga undangan Safira dan Ibu Rifani. Gimana caranya? Perusahaan ini dia menghitung nih, menghitung seluruh total biaya dari Safira. Nah, dihitungnya seluruh biaya yang muncul. Kemudian begitupun dengan orderan Ibu Rifani muncul nih. Semua biaya untuk menghasilkan ini dihitung semua, kemudian total undangan yang dicetak perusahaan itu adalah 600, karena 100 dari Safira dan 500 dari Ibu Rifani. Nah, sehingga total biayanya dibagi 600 eksemplar, nah, sehingga nanti hasilnya diperolehlah 4.000 per lembar. Nah, sehingga hasilnya itu ya 4.000 untuk Safira dengan spesifikasinya harapannya dia rendah. Oh, ternyata satu per eksemplar per undangan itu 4.000. Ibu Divani juga begitu. Nah, akibatnya apa? Safira ini karena dia masih anak sekolahan, dia merasa kecewa. Dan Ibu Divani karena mungkin posisinya udah high class dan udah bekerja, dia meminta spesifikasi yang bagus. Nah, dia mendapatkan harga segini 4.000 selembar, sangat senang sekali hatinya. Gitu ya. Jadi dari ilustrasi kasus ini, nah menurut Ananda yang ada di sini semua, ini gimana kira-kira perusahaan advertisingnya? Apa yang bisa Ananda tangkap dari ilustrasi kasus yang sudah ada? Ada yang berani untuk menjawabnya, memberikan pandangannya bagaimana? Silakan. Oke, ini gimana? Nggak ada ya? Ibu Siti gimana? Silakan yang raise hand. Ya, Ada yang Bu, baik menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi dari ilustrasi ini itu menunjukkan bahwa perhitungan harga pokok, ya Ibu, pesanan itu harus disesuaikan dengan karakteristik setiap pesanannya. Jadi jika hanya dihitung rata-rata, ada pelanggan yang dirugikan dan akan merasa kecewa. Nah, oleh karena itu, menentukan biaya eh, per pesanan penting karena untuk menjaga keadilan harga dan kepuasan dari konsumen itu sendiri. Mungkin itu aja, Ibu. Terima kasih. terima kasih Ananda Fevi ya. Baik, bagus sekali. Nah, tanggapannya. Jadi agar pentingnya ini, nah perusahaan advertising ini seharusnya ya melihat dulu karakteristik pelanggannya, karakteristik pesanannya seperti apa. Kemudian ketika dia menghitung, nah harga pokok yang akan dibebankan kepada si konsumennya ini berapa. Nah, ini harus menggunakan metode harga pokok pesanan nantinya. Nah, agar apa? Agar customernya tidak kecewa gitu ya. Nah, kalau kita lihat masalahnya ini kan salah. Seharusnya ketika perusahaan itu menghitung dengan biaya rata-rata, dia pukul rata saja nih. Jadi tidak ada menimbulkan keadilan bagi konsumer itu. Nah, solusinya apa? Solusinya untuk tidak
menimbulkan tidak adil tadi? Ya dengan cara metode harga pokok pesanan ini. Nah, di mana nanti harga pokok untuk pesanan A ini dilihat nih berapa total biaya pesanan seluruhnya, kemudian baru dibagi berapa unit yang dihasilkan untuk menghasilkan sebuah produk A. Nah, sehingga harganya nanti murah. Begitupun dengan harga yang akan dibebankan kepada produk B. Nah, harganya nanti ya seharusnya lebih mahal, kan gitu ya. Jadi, setiap pesanan itu unik. Dia harus dihitung biayanya secara terpisah gitu. Nah, jadi di sini sudah mulai ya, sudah mulai terlihat gambarannya seperti apa gitu metode harga pokok pesanan ini. Jadi kalau seandainya perusahaan itu tidak melakukan metode perhitungan harga pokok produksi yang atas pesanan yang sudah diproduksinya, dia dengan pukul rata saja dia rata-rata. Ini akan mengakibatkan perusahaan tadi nanti ketika di mata konsumen itu menjadi apa ya perusahaan tadi sulit diterima. Nah, apalagi sekarang kan customer sekarang itu kan bijak-bijak sekali. Zaman teknologi sekarang itu sangat maju. TikTok, media massa, Instagram itu ya semuanya itu kekuatan netizen lah ya. Kekuatan netizen-netizen itu ketika eh, mereka memviralkan sesuatu. Nah, ini bisa berdampak ini ketika nanti Safira, oh Safira ini tadi dia mencetak undangan, oh ternyata harganya mahal. Dia merasa kecewa. Oh kecewa di uploadnya ke medsosnya, diviralkan. Akibatnya apa? Pandangan konsumen terhadap ini perusahaan menjadi jelek. Akibatnya apa? Bisnis dari perusahaan tadi mandek gitu ya. Bisa saja dia jadi kolaps, bahkan bangkrut. Nah, itu karena kekuatan netizen gitu. Jadi di sini paham ya Ananda semua terkait dengan apa yang saya sampaikan di slide ini. Oke, paham semua. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau tadi kita sudah tahu nih gambaran harga pokok pesanan itu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya dulu. Nah, terkait dengan definisi. Nah, penentuan harga pokok produk ini apa? Jadi dia itu proses yang membebankan biaya produksi ke produk yang kita hasilkan atau produk yang kita buat. Nah, proses ini sangat penting ya, Ananda, karena cara kita menentukan harga pokok akan mempengaruhi laporan laba bersihnya dari perusahaan tadi. Untung ruginya ini akan dipengaruhi dari bagaimana kita membebankan biaya produksi pada produk yang kita buat gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk informasi, menghasilkan informasi. Tujuannya untuk menyediakan informasi biaya yang akurat nih. Sehingga apa? Sehingga nanti manajer manajer perusahaan tadi bisa merencanakan, bisa dia mengelola, bisa dia mengendalikan kegiatan-kegiatan perusahaannya dengan lebih baik. Sehingga nanti apa? Keputusannya tepat. Apa ya? Keputusannya tepat gitu ya. Lebih bijak keputusannya ketika dari biaya-biaya yang diperoleh, biaya-biaya yang dikeluarkan tadi. Nah, setelah dikumpulkan dia nanti kan menghasilkan sebuah informasi gitu lah. Informasi-informasi biaya tadilah yang nanti akan digunakan oleh manajernya tadi untuk menentukan sehingga hasil keputusan yang akan diambil berapa sih harga jual yang akan dilepaskan pada konsumen. Nah, biar perusahaannya itu eh, tidak merasa rugi dan si konsumen tidak merasa dizolimi, gitu ya. Oke, jadi paham ya terkait dengan seperti apa sih penentuan harga pokok produk itu, gitu. Oke, paham? Paham semua, alhamdulillah ya. Ini paham, diam saya artikan paham ya. Sebenarnya diam Ananda semua bisa saja itu diamnya agak
Waduh Bu, saya ini sebenarnya agak bimbang gitu, agak ragu. Nah, bingung sepertinya sebenarnya apa. Atau diam emang benar-benar mengerti. Tapi positifnya saya asumsikan diam kita adalah mampu memahami gitu ya dengan baik. Lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana metode penentuan dari biaya produksi. Nah, jadi eh, dalam akuntansi biaya, nah itu ada dua cara ya, ada dua cara utama untuk menghitung, untuk menentukan biaya produksi. Nah, ini kita masih belum masuk ke bagaimana metode pesanan tadi, tapi kita melihat biaya produksinya dulu. Ada full costing dan ada variable costing gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan full costing artinya semuanya. Nah, artinya semua biaya produksi itu dihitung, dimasukkan ke dalam harga pokok yang akan kita bebankan nanti kepada produk. Artinya bukan hanya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, tapi juga seluruh biaya overhead pabrik. Nah, jadi nanti di akuntansi biaya seperti yang sudah kita bahas juga di minggu lalu ya. Nah, saya harap Ananda masih mengingat. Nah, biaya-biaya yang akan sering intens yang akan kita dengar ketika kita membahas masalah di dalam akuntansi biaya ini. Tidak terlepas dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, jadi kalau di biaya produksi, penentuan biaya produksi dengan full costing ini, seluruh biaya tadi masuk. Baik itu yang sifatnya variabel ataupun tetap. Nah, jadi seluruhnya masuk ya. Nah, sedangkan pada variable costing, nah yang diperhitungkan ini hanya biaya variabelnya saja. Jadi hanya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang sifatnya variabel, gitu ya, yang sifatnya variabel. Sementara biaya tetap ya tidak dibebankan langsung kepada produk, tapi nanti diperlakukan sebagai beban periode di akhir, gitu. Artinya dengan kata lain, perbedaan utama dari keduanya ini, baik full ataupun variabel, eh, ada terhadap perlakuan kita terhadap biaya tetapnya. Kalau full costing memasukkan semuanya, baik tetap ataupun variabel. Sedangkan variabel dia menghitung biaya variabelnya saja gitu. Jadi itu kira-kira ya terkait kalau ketika ditanya nanti bagaimana penentuan biaya produksinya, full atau variabel. Kalau full tergambar bagi kita, oh ini semua full, namanya full penuh gitu ya. Baik tetap maupun variabel itu dimasukkan seluruhnya. Kemudian kalau variabel, oh kita hanya mengisikan biaya-biaya variabelnya saja gitu. Nah, ini semua nanti akan kita lihat di metode bagaimana metode harga pokok pesanan menggunakan full atau variabel gitu ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan diinterupsi atau raise hand gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat nih eh, terkait dengan hubungan ya, hubungan pengumpulan biaya, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya dalam akuntansi biaya. Nah, ini nanti dalam metode harga pokok pesanan ketiga ini dia akan saling berkaitan gitu ya, saling berhubungan. Nah, sekarang ada pengumpulan biaya. Nah, ada pengukuran biaya setelah dikumpul, diukur, dan dibebankan biayanya. Nah, sekarang kalau untuk pengumpulan biaya, nah di tahap ini kita melakukan pencatatan gitu ya. Nah, kita perusahaan itu dia mencatat semua biaya yang terjadi dalam semua proses produksinya. Misalnya apa? Ya pembelian bahan, gaji tenaga kerja, gaji tenaga bagian finishing, gaji mandornya, depresiasi, ataupun bahan habis pakai. Ini semua dicatat nih. Ketiga, tiga ini semua dicatat nih.
Dicatat semua biaya-biaya yang keluar untuk produksi barang tadi semua dicatat tanpa terkecuali gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini termasuk PBB ya. Nah, kemudian yang kedua, nah kita mengklasifikasikan biaya. Oke, sekarang kita klasifikasikan biaya tadi. Setelah kita catat, kita klasifikasikan biaya. Inilah tahapnya pengukuran biaya. Nah, seperti yang saya singgung tadi nih, kalau di yang akan kita kenal biaya itu ada tiga ya. Nah, yang sering muncul, nah bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, kalau di metode harga pokok pesanan ini untuk tenaga kerja langsung, ini biasa disebut dengan eh, tenaga kerja langsung gitu ya, biaya tenaga kerja langsung. Nanti ketika kita membahas metode harga pokok proses, tidak ada pakai langsung lagi, cukup biaya tenaga kerja. Karena apa? Karena ketika di metode harga pokok pesanan ini, biaya tenaga kerja langsung dia dibuat langsungnya, karena ini bisa ditelusuri secara langsung gitu. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk ini berapa gitu. Jadi berapa? Oh, ada 4. Berbeda halnya nanti kita di metode harga pokok proses. Itu mungkin di minggu selanjutnya kita bahas ya. Nah, setelah kita klasifikasikan biaya, ada 3 tadi, ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead. Nah, 3 ini kita bebankan nih. Kita klasifikasikan, oh pembelian bahan, ini masuknya ke bahan baku. Gaji tenaga kerja bagian finishing, ini masuk ke biaya tenaga kerja. Gaji mandor, depresiasi, bahan habis pakai, pajak, ini masuk ke overhead pabrik namanya. Ini proses kita mengklasifikasikan biaya tadi, merunutnya dulu dari awal, apa saja, kemudian kita ukur, kita kelompok-kelompok masukkan ke dalam kelompoknya. Nah, setelah itu, yang ketiga, barulah kita bebankan biayanya. Setelah biaya ini kita klasifikasikan, nah, baru kita alokasikan nih ke pesanan tertentu. Nah, misalnya bahan baku untuk pesanan 1 ini, pesanan 2 ini, gitu ya. Begitupun dengan tenaga kerja, pesanan ini, overhead-nya juga. Jadi alurnya ini ya sederhana, sederhana saja alurnya gitu ya. Biaya ini dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, dan barulah kita bebankan. Nah, dengan begitu ya perusahaan bisa menghitung harga pokok produk pesanan itu secara akurat gitu. Nah, terima Nah, kasih Bu Neta, waktunya sudah habis. ya baik Bu. Nah, jadi ini untuk materi ya. Nah, mana hubungannya? Ini metode pesanannya. Oke. Nah, nanti bisa Anda baca ya, karena ini masih minggu awal, masih konseptual. Silakan Anda baca, Anda pahami. Nah, kemudian di akhir kuliah ini nanti saudara akan ada tugas ya dari saya, ada 2 soal. Silakan Anda kerjakan dari 2 soal ini. Nah, Anda kerjakan ya dengan di sini ada perhitungan juga. Silakan Anda coret-coret dulu deh, Anda hitung-hitung dulu. Nah, 2 soal ini Anda cari, coba dulu. Nah, kemudian tugas ini nanti dikumpulkan di minggu depan. Nah, karena kita di minggu depan masih melanjutkan dari materi ini ya, nah, masih padat, dan kita diskusikan bersama. Nah, tugas ini nanti Ananda tulis tangan ya, yang rapi dan bisa dibaca. Kayaknya ketika Anda menulis tangan, Ananda mampu untuk melihat cara menuliskannya, mengingatnya dengan pikiran, dan secara audiovisual seluruh sensorik Anda itu bekerja gitu ya. Nah, itu kira-kira. Karena tadi saya memulainya dengan pantun, nah jadi saya akan mengakhiri perkuliahan hari ini. Nah, dengan pantun juga. Ibu di dapur memasak ayam, ayam dimakan bersama bayam. Hari sudah menjelang siang, saya tutup kelas dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giliran. Izin. Ini lumayan ya menghitung-hitung semakin menjelang siang ini bagus juga nih Bu. Saat Agak kita berat ya, Bu. bekerja. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Raslana untuk memberikan tanggapan. Oke, kita beri apusan dulu buat Ibu Neta Agusti. Ya, Iya, Bu. ini calon-calon pedagang. Ini calon-calon pedagang online ini ya. Mari kita sama-sama
belajar. Gimana Bu Neta? Kira-kira udah puas dengan cara mengajarnya tadi? Udah Kalau lama jujur mengajar? belum, Bu. Ibu Neta Masih udah agak. mengajar berapa lama? Kalau saya mengajar, kalau asisten ahli itu baru fungsional di tahun 2024 baru muncul. Tapi kalau mengajar itu sudah dari 2017. Oke, dari 2017 ya. Oke. Ya. Sebenarnya kalau dibilang puas ya, tapi nggak puas tadi kan ya. Belum puas Bu, rasanya gimana gimana gitu ya. Dan yang Grogi, Bu. duduk dari sini di depan ini tadi juga belum puas ya. Karena udah 4 orang yang maju kok saya nggak puas gitu. Hmm. Oke, saya ingin minta pendapat dari Ibu Fevi. Ibu Fevi, gimana Ibu Meta tadi? Ya, izin Bu menjawab. Ibu Meta tadi untuk materi yang disampaikan sudah sangat bagus. Terus untuk desain ya Ibu yang seperti kita pelajari kemarin sudah banyak yang digunakan, metode-metodenya sudah sangat bagus. Tetapi mungkin apa namanya sudah ada interaksi, tapi belum terlalu banyak interaksinya. Itu Ibu, terima kasih. Secara Ini keseluruhan Ibu kok Neta kayaknya sudah susah bagus. sekali interaksi ini ya. Padahal interaksi itu paling penting. Apalagi kalau ibu ngajak online. Ya, kalau ibu ngomong sendiri, orang pada hilang semua nanti ya. Jadi bagaimana caranya orang harus terlibat dengan kita? Tentu adanya interaksi. Ini kunci dalam mengajar online, ini kuncinya seperti ini. Gimana caranya secara konsep psikologi orang itu terikat dengan kita. Kalau enggak, dia berarti. Kalau jangan ada yang bertanya, ibu anggap diam itu adalah paham. Itu salah satu yang nggak boleh dilakukan. Kenapa? Kenapa ada keterampilan bertanya? Kenapa dosen itu harus punya kemampuan untuk menggali pertanyaan siswa supaya dia ngomong gitu. Kenapa Bu? Ya orang ngomong itulah orang yang berpikir. Ada nggak kita mau ngomong nggak berpikir? Nggak mungkin ya. Rasanya kita berpikir dulu. Wah, bertanya itu adalah berpikir. Apa ciri-cirinya mahasiswa itu ikut terlibat? Ya, dia berpikir, dia bicara gitu. Kan seseorang kalau ngomong kan dipikirnya dulu. Oh, dipikir pula, kalau saya tanya ini, apakah saya dianggap bodoh atau bagaimana? Gitu kan? Jadi kita tuh berpikir. Nah, oleh sebab itu, Bu, Bu, Ibu, Mbak, 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 Mbak Gosok, kasih tahu Mas tuh tolong jangan ngetuk-ngetuk dulu, saya lagi ngisi materi. Itu ada ada kerjaan orang bunyi-bunyi. Nah, oke, ya Ibu kita lanjutkan ya. Jadi di sini tadi sudah mencoba mengintegrasikan multimedia. Ya, bagus ya, ada slidonya, ada videonya gitu ya. Walaupun videonya belum ada suaranya yang maksimal ya Ibu ya. Kadang-kadang menggunakan teknologi justru membuat lambat atau menggunakan teknologi justru tidak signifikan. Nah, ini mungkin kita hati-hati ya. Kalau kita memang betul-betul menggunakan teknologi, kita pikir-pikir dulu, ini pas nggak? Ini udah bisa dikuasai betul nggak? Akan mengganggu nggak? Karena kalau kita itu kurang pas, nanti waktunya tersedot di situ. Satu. Kedua, jangan mahasiswa kita lebih tertarik pada aplikasinya, bukan pada kontennya. Woi bagusnya PowerPoint ibu. Yang ditengoknya tuh itu latar belakang PowerPointnya, bukan isinya. Ini kadang-kadang terjadi kan sama mahasiswa kita. Oke, jadi artinya kunci pertama bagaimana ibu mengurangi dominan dalam berbicara. Kadang-kadang memang ini susah ya, tapi ini yang harus dilakukan. Ini akan berpengaruh dalam kita berkumpul dengan teman, kebiasaan kita dominan berbicara itu akan muncul. Nah, ini yang harus kita coba menjaganya. Jadi keterampilan bertanya, keterampilan mengelola kelas itu menjadi penting. Dan yang tak kalah pentingnya adalah keterampilan untuk mensinkronkan, melihat efektivitas. Jadi terakhir kan tadi Ibu, saya tanya sama Ibu Nita, apakah tujuan pembelajaran Ibu tercapai? Tercapai untuk memahami dulu, Bu. Ngomongin metode itu kan. Nah, makanya Bu, kata-kata memahami tidak bisa kita buatkan dalam capaian pembelajaran. Tidak terukur dia memahami, tapi apa,
menjelaskan, mendefinisikan, menganalisis, menyimpulkan itu Ibu ya. Jangan memahami, itu nggak bisa terukur. Bagaimana Ibu mengukur? Menguasai, apa ciri-ciri orang menguasai? Tapi misalnya menjelaskan, membandingkan, menganalisis kayak gitu ya Bu ya. Tadi banyak saya lihat. Tadi ada Ibu apa yang sebelum Ibu Neta tadi maju masuk ke kelas hari ini materi kita ini bukan materi yang kita sampaikan Ibu Naimah ya, tapi adalah capaian pembelajaran. Materi apa yang diinginkan dari materi itu? Kemampuan menganalisis, kemampuan menyimpulkan, kemampuan menguraikan. Nah, itu yang kita inginkan. Bukan konsepnya, tetapi tingkat perkembangan intelektual apa yang harus dia miliki. Nah, itu yang kita sampaikan di awal. Di akhir kita tanyakan lagi apa yang kita inginkan dia menguasai tadi. Maka kuncinya Bapak Ibu nanti kalau ngajar 10 menit terakhir itu harus kembalikan. Apakah pembelajaran kita efektif atau tidak. Tadi materi Ibu tuh sangat menarik sekali ya. Kenapa kalau kita pergi ke tempat sesuatu swalayan besar, kok harga barangnya harganya murah, yang bahannya murah, kok sama harganya dengan barang yang mahal. Itu kan sering terjadi ya. Kalau kita sudah belajar tentang ilmu ekonomi, kita tahu di sinilah trik-trik orang untuk menggait pembeli. Padahal keuntungannya sudah dihitungnya. Digabung antara yang murah sama yang tinggi, digabung menjadi satu, dia untung. Kita pikir, wah ini orang nih nggak mau rugi aja ya. Kira-kira nggak tahu sistem ekonominya ya. Nah ini pembelajaran yang sangat penting. Jadi ibu bisa juga nanti dimulai dari konsep. Kenapa kalau orang membuka suatu toko Bunga apa, Bu? usaha cepatlah tutup daripada kebukanya gitu ya. Nah, Di ini rumah. menjadi permasalahan yang bisa kita kembangkan. Jadi kuncinya sama Ibu Neta, tingkatkan lagi interaksi. Tadi medianya udah bagus, mungkin bagaimana mengembangkan, mensinkronkan antara tujuan dan dengan evaluasi sehingga pembelajaran menjadi efektif. Oke, Ibu Neta semangat masih muda. Ih, luar biasa masih panjang perjalanan. Nanti mudah-mudahan kalau Ibu Eva sudah jadi profesor nanti dia Amin. akan menjelaskan. Oke, saya kembalikan ke Ibu Eva. Silakan Ibu Eva. Terima kasih Bu Rosanul. Selanjutnya ini kita akan ke peserta berikutnya.